الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنار لنا طريق الإيمان وهيأ لنا سبل الإحسان. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Zat yang maha terpuji lagi maha mulia. Dialah yang telah menunjuki kita akan akhlak yang mulia. Tiada yang bisa memberi petunjuk melainkan Dia. Dan Allah pula yang telah menghindarkan kita dari akhlak tercela. Tiada yang bisa menghindarkannya melainkan Dia. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga keselamatan juga Allah curahkan untuk umatnya yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dalam arti selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sejatinya tatanan masyarakat ideal yang dikehendaki oleh Islam adalah tatanan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi adab, sopan santun, dan kemuliaan akhlak. Melalui kesempurnaan syariatnya, agama Islam memberikan arahan bagaimana menciptakan interaksi saling menghargai, mencintai, dan menghormati satu sama lain. Betapa indahnya penggambaran dalam Al-Quran dan arahan Islam tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya perbuatan mengolok-olok, mencemooh, dan menghina orang lain menurut Islam adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Menghina orang lain dengan sebutan binatang, menghina orang lain dengan perbuatan, apalagi pada zaman sekarang banyak sekali kita jumpai tindakan menghina orang lain di media sosial. Tentang ayat di atas, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, sesungguhnya Allah melarang kepada orang-orang beriman secara umum dari menghina orang Islam yang lain apapun bentuknya. Tidak halal bagi orang beriman untuk menghina orang lain karena kefakirannya atau karena dosa yang telah ia perbuat atau selainnya. Ibnu Jauzi juga menjelaskan, janganlah orang yang kaya menghina yang miskin, janganlah pula orang yang terjaga dari dosa menghina orang lain yang berbuat dosa, dan jangan pula orang yang memiliki nasab yang tinggi menghina orang yang bernasab rendah atau semisalnya.
karena barangkali yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengolok-olok atau menghina orang lain dalam istilah Islam adalah syukriyah dan ihtizaz. Artinya adalah ihtiqar, merendahkan manusia dan menyebut aib dan kekurangannya dengan tujuan agar ditertawakan atau direndahkan, baik dengan perkataan, perbuatan, isyarat atau gerakan tertentu. Betapa buruknya perbuatan ini dan betapa tercelanya sifat menghina orang lain seperti ini. Tidaklah hal itu dilakukan kecuali oleh orang yang akalnya kurang waras atau yang hatinya telah mati. Cukuplah bukti akan keburukan perbuatan ini adalah bahwasanya mengolok-olok dan menghina termasuk ciri khas atau amalan orang-orang munafik. Dalam sejarahnya digambarkan betapa orang munafik sangat bersemangat menghina para nabi dan pengikut mereka, padahal para rasul tersebut tidaklah membawa melainkan kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara gambaran perbuatan menghina yang dilarang dengan keras oleh agama Islam adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perbuatan menghina Allah adalah tidak hanya menghina keesaan Allah, tetapi seseorang menghina kalamnya, agamanya, hukum-hukumnya, para rasulnya, dan orang-orang beriman secara umum. Menghina golongan-golongan itu termasuk juga menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Termasuk juga di dalamnya adalah menghina hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikarenakan keteguhannya dalam mengamalkan syariat, ataukah dikarenakan memiliki aib kekurangan dalam hal fisik yang tampak, atau bahkan menghina lantaran ia banyak berbuat dosa dan pelanggaran agama. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin untuk menghina mukmin yang lain yang terkena musibah. Janganlah menertawakannya, janganlah merendahkannya, akan tetapi ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpa saudaraku, dan Allah telah memberiku karunia yang banyak di atas hambanya yang beriman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pernah ada suatu kejadian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang permasalahan di atas. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Aku bertemu Abu Dzar di Rabzah yang saat itu ia mengenakan pakaian 2 lapis, begitu juga anaknya. Maka aku tanyakan kepadanya tentang itu. Dia menjawab, aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku, wahai Abu Dzar, apa kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, tanggungannya, maka jika dia makan, berilah makanan seperti yang dia makan. Bila dia berpakaian, berilah seperti yang ia pakai. Janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah pertama kami sampaikan tentang larangan perbuatan menghina orang lain. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa melazimi akhlak mulia hingga ajal menjemput. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها واتممها علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.